warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Al-Bukhari dari 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan profesi saya sebagai arsitek. Yang pertama, macam-macam profesi diantaranya adalah arsitek. Dan fungsi profesi tersebut adalah fungsi dari seorang arsitek tidak hanya untuk membangun suatu konstruksi bangunan saja agar menjadi bangunan yang estetik dan kokoh. Arsitektur secara umum berfungsi sebagai suatu tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan di sekitarnya termasuk faktor sosial, alam, dan manusia. Dari berbagai macam-macam profesi diantaranya adalah programmer, dan fungsi profesi tersebut adalah untuk menulis kode dan membuat perangkat lunak atau program tertentu. Selain itu, berikut ini beberapa tugas dan tanggung jawab programmer antara lain, meninjau sistem operasi dan perangkat lunak untuk melakukan penyesuaian yang dibutuhkan agar program berjalan lancar. 1. Profesi saya adalah tentara atau TNI. Fungsinya tentara yaitu TNI memiliki tugas pokok dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Tugas pokok TNI dibagi menjadi dua bentuk, yakni operasi militer untuk perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Macam-macam profesi diantaranya adalah perawat, dan fungsi profesi tersebut adalah membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Fungsi dari perawat dibagi menjadi 3. Fungsi yang pertama adalah fungsi independen. Fungsi ini berarti bahwa perawat tidak memerlukan perintah dokter ketika melakukan tindakan perawatan. Tindakan ini bersifat mandiri akan tetapi berdasarkan pada ilmu keperawatan. Perawat bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan dan akibat apa yang terjadi setelahnya. Yang kedua adalah fungsi dependen. Fungsi ini berarti bahwa perawat membantu dokter dalam memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan khusus yang menjadi wewenang dokter. Fungsi ini biasanya berupa pemasangan infus, pemberian obat, dan menyuntik. Yang ketiga, fungsi interdependen. Fungsi perawat ini berarti bahwa perawat menjalankan pekerjaannya berdasarkan pada kerjasama dengan tim perawat atau tim kesehatan. Perawat tidak hanya menjalankan tugasnya sendiri, akan tetapi juga bekerja sama dengan petugas kesehatan lain untuk menindak dan memberikan pelayanan kesehatan kepada klien yang membutuhkan. Macam-macam profesi diantaranya adalah pramugari, dan fungsi profesi tersebut adalah yang pertama, keselamatan penumpang. Pramugari bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang selama penerbangan. Mereka memberikan instruksi keamanan sebelum lepas landas, membantu penumpang dalam situasi darurat, dan memastikan semua penumpang menggunakan sabuk pengaman dengan benar. 2. Pelayanan penumpang. Pramugari juga memberikan pelayanan kepada penumpang seperti menyajikan makanan, minuman, dan memberikan bantuan kepada mereka dalam kebutuhan khusus. 3. Komunikasi dan koordinasi. Selama penerbangan, pramugari berkomunikasi dengan awak kabin lainnya dan pilot untuk memastikan semua prosedur dan tugas dijalankan dengan baik. Mereka juga berperan dalam memberikan informasi kepada penumpang tentang kondisi penerbangan. 4. Penanganan darurat. Pramugari dilatih untuk menghadapi situasi darurat seperti kebakaran, kegagalan sistem, atau tindakan medis yang diperlukan selama penerbangan. Mereka dapat memberikan pertolongan pertama dan mengkoordinasikan tindakan darurat. 5. Pemeliharaan kabin. Pramugari juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kabin pesawat, memeriksa peralatan keselamatan, dan memastikan persediaan makanan dan minuman tersedia. Jadi yang nomor 1 yaitu macam-macam profesi, diantaranya yang saya pilih adalah chef. Fungsi chef yaitu untuk memasak makanan dengan keterampilan dan keahlian yang tinggi. Manfaat dari jasa profesi dan profesionalisme.
Yang pertama adalah keahlian dan kualitas. Profesionalisme dalam menjalankan jasa profesi menghasilkan layanan berkualitas tinggi, karena para profesional telah menerima pelatihan dan pendidikan yang sesuai. Yang kedua, kepercayaan. Profesionalisme menciptakan kepercayaan antara klien dan penyedia jasa. Klien merasa yakin bahwa pekerjaan akan dilakukan dengan baik dan sesuai standar. Ketiga, etika kerja. Profesionalisme mendorong etika kerja yang baik, seperti integritas, kerjasama, dan tanggung jawab yang penting dalam dunia kerja. Yang keempat, peningkatan efisiensi. Para profesional cenderung memiliki proses kerja yang lebih efisien dan terorganisir, sehingga dapat menghasilkan hasil lebih cepat dan lebih baik. Yang kelima, menyelesaikan masalah. Profesionalisme melibatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan mengatasi hambatan dengan cara yang terstruktur dan efektif. Selanjutnya yang keenam adalah pertumbuhan karir. Menerapkan profesionalisme dalam pekerjaan membantu dalam pertumbuhan karir. Profesional yang baik memiliki peluang lebih besar untuk promosi dan pengembangan karir. Ketujuh, perbaikan reputasi. Profesionalisme membantu membangun reputasi positif, baik secara pribadi maupun perusahaan atau organisasi. Kelapan, pelayanan pelanggan yang baik. Keterampilan interpersonal yang tinggi yang dimiliki oleh para profesional membantu untuk memberikan pelayanan pelanggan yang lebih baik. Kesembilan, keberlanjutan bisnis. Bisnis atau industri yang menjunjung tinggi profesionalisme cenderung lebih berkelanjutan dan memiliki peluang bertahan lama. Yang terakhir, kontribusi pada masyarakat. Para profesional seringkali memberikan kontribusi positif pada masyarakat dengan menyediakan layanan yang diperlukan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, yang menjadi ketertarikan saya dari macam-macam profesi adalah profesi arsitek, yang dimana alasannya saya ingin membangun atau merancang sebuah konstruksi bangunan yang bagus, indah, dan keren. Saya ingin memahami dunia arsitek lebih dalam. Yang menjadi ketertarikan saya dari macam-macam profesi adalah profesi programmer, yang dimana alasannya karena saya menyukai hal-hal tentang teknologi. Saya ingin memahami bagaimana hal-hal bekerja di dunia digital, dan menjadi programmer adalah salah satu pilihan yang baik menurut saya. Nomor 3, yang jadi idaman saya untuk menjadi tentara adalah karena untuk melindungi bangsa dan negara dari segala bentuk ancaman, serta menjaga keutuhan negara, dan juga untuk membanggakan ortu saya dan mengikuti jejak ayah saya. Yang menjadi ketertarikan saya dari macam-macam profesi adalah profesi di bidang kesehatan. Salah satunya yaitu perawat. Yang dimana alasannya menurut saya perawat adalah profesi yang mulia. Oleh sebab itu saya ingin mengabdi di bidang kesehatan. Dan yang terpenting, saya dapat memberikan pelayanan kesehatan secara langsung, baik kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Yang menjadi ketertarikan saya dari macam-macam profesi adalah profesi pramugari, yang dimana alasannya saya memiliki kesempatan untuk bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya yang dapat membuat pengalaman bekerja menjadi lebih beragam. Yang menjadi ketertarikan saya dari profesi chef yaitu meningkatkan pengetahuan masak saya, memasak untuk banyak orang, belajar tentang budaya yang berbeda, belajar tentang multitasking, dan membuka restoran saya sendiri. Yang ketiga, setelah saya mengetahui berbagai profesi dan profesionalisme, saya akan memilih ke profesi arsitek, di mana untuk memperoleh ke profesi tersebut, saya harus menempuh pendidikan di universitas. Saya akan masuk di Universitas Pendidikan Indonesia di jurusan arsitek, di mana prospek dari fakultas tersebut bisa membangun dan mengembangkan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. Prospek pekerjaan arsitektur diantaranya
arsitek, peneliti ruang dan lingkungan binaan, konsultan desain arsitektur, dan ahli teknologi arsitektur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi ketertarikan saya dari macam-macam profesi adalah profesi programmer, yang dimana alasannya karena saya menyukai hal-hal tentang teknologi. Saya ingin memahami bagaimana hal-hal bekerja di dunia digital, dan menjadi programmer adalah salah satu pilihan yang baik menurut saya. Nomor 4. Setelah saya mengetahui berbagai profesi dan profesionalisme, saya akan menjadi perwira pertama, di mana saya harus menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Laut, di mana saya harus menempuh pendidikan selama 4 tahun. Setelah lulus, saya akan menjadi perwira pertama dan berpangkat Letnan 2. Setelah saya mengetahui berbagai profesi dan profesionalisme, saya akan memilih keprofesian keperawatan, di mana untuk memperoleh keprofesian tersebut, saya harus menempuh pendidikan di universitas yang menyediakan fakultas keperawatan. Salah satunya yaitu Universitas Indonesia. Dan prospek saya ke depannya adalah dapat bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan mendirikan layanan home care. Saya juga berharap bisa berkarir sebagai medical representative di perusahaan alat medis atau obat-obatan. Yang menjadi ketertarikan saya dari macam-macam profesi adalah profesi pramugari, yang dimana alasannya saya memiliki kesempatan untuk bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya yang dapat membuat pengalaman bekerja menjadi lebih beragam. Setelah saya mengetahui berbagai proses dan profesionalisme, saya akan memilih ke profesi chef, di mana saya akan memperoleh profesi tersebut harus menempuh pendidikan di UNJ jurusan Tata Boga, di mana prospek dari fakultas tersebut bisa dapat berkarir di industri kuliner saya sendiri maupun di industri pariwisata.